Krotul.id dengan NIM 2230111012 dari PGMI 3A. Saya Aldila Permana dengan NIM 2230111009. Saya Aziza Jarot dengan NIM 2230111031. Baik, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran dengan judul Prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan. A few moments later. Saya Aziza Jarot akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen secara umum. Sebelum kita masuk kepada prinsip-prinsip manajemen, kita harus mengetahui apa sih itu manajemen. Manajemen itu merupakan sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk mengatur sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Setelah kita mengetahui apa itu manajemen, selanjutnya saya akan menerangkan apa itu prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen itu merupakan suatu dasar-dasar dan inti-inti yang menjadi sebuah kesuksesan dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Selanjutnya, kita masuk kepada macam-macam prinsip manajemen secara umum. Yang pertama yaitu pembagian kerja, di mana pembagian kerja ini harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Wewenang dan tanggung jawab. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang dan didampingi oleh sebuah pertanggungjawaban. Tanggung jawab terletak pada manajer puncak, di mana kegagalan suatu usaha bukan terletak pada karyawan, tetapi terletak pada pimpinan suatu usaha. Disiplin. Disiplin itu merupakan taat dan patuh terhadap suatu pekerjaan yang kita lakukan. Kesatuan perintah. Seorang karyawan itu harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah, sehingga dalam melakukan pekerjaan itu berpegang kepada kebenaran. Kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, di mana seorang karyawan harus mengutamakan kepentingan organisasi terlebih dahulu, baru selanjutnya kebutuhan pribadi. Pegawai. Gaji atau upah merupakan sebagai kompensasi sebagai terwujudnya kelancaran sebuah usaha. Halo guys, perkenalkan nama saya Aldila Permana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu pemusatan atau sentralisasi. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu aktivitas. Selanjutnya yaitu hierarki atau tingkatan. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan atau bawahan. Selanjutnya, keadilan atau kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu ketertiban atau order. Maksudnya itu ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak telah tersedia orang yang bisa melakukan pekerjaan dalam keadaan acak-acak atau tegang-tegangan. Selanjutnya itu stabilitas kondisi karyawan. Di sini dalam setiap aktivitas kestabilan karyawan harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berlanjut dengan lancar. Selanjutnya itu prakarsa atau inisiatif. Maksudnya itu yaitu prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan kekuatan pikir untuk mewujudkan sesuatu yang berfaedah. Selanjutnya itu semangat kesatuan dan semangat korps, yaitu setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib penanggungan, sehingga menimbulkan ketenangan kerjasama yang berpegang pada kebenaran. Baik, hanya itu yang sekian materi dari saya. Sekian, terima kasih, bye bye. Saya Alfirodia Krotul.id akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Jadi, prinsip-prinsip manajemen pendidikan merupakan pedoman atau pegangan utama pelaksanaan serangkaian kegiatan manajerial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi, yakninya sekolah. Selanjutnya masuk kepada apa saja itu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Saya akan menjelaskan 5 prinsip-prinsip manajemen pendidikan menurut Douglas. Yang pertama itu memprioritaskan tujuan di atas mekanisme kerja. Jadi kalau kita sudah masuk dalam sebuah organisasi, kita harus mengutamakan suatu tujuan organisasi. Baru setelah itu kita masuk kepada kepentingan pribadi kita. Yang kedua itu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Jadi harus ada koordinasi antara pimpinan dengan anggota atau antara masing-masing anggota yang terkait dengan kepentingan wewenang dan tanggung jawabnya. Yaitu
memberi tanggung jawab kepada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifatnya dan kemampuannya. Jadi memang seorang manajer atau seorang leader itu sudah harus memberikan yang sesuai dengan kemampuan personilnya. Jangan dipaksakan karena nanti takutnya akan berdampak negatif atau kurang baik bagi keberlangsungan organisasi. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Jadi kita harus memperhatikan kemampuan seseorang, kemudian bagaimana kita bisa memberikan motivasi atau memberikan bimbingan kepada mereka. Kira itu relativitas nilai-nilai. Jadi bagaimana penanaman nilai-nilai itu bisa dilakukan supaya proses dari sebuah organisasi itu sendiri bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk mencapai setiap tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Sekian. Oke, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal.